Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang perubahan akhir kalimat. Tentunya pembahasan kali ini akan lebih dalam dan lebih detail. Pastikan para sahabat menontonnya sampai habis, dan silahkan ditanyakan di kolom komentar kalau nantinya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dipahami. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ketahui bahwa perubahan akhir kalimat ini sangat dipengaruhi oleh jenis kalimat tersebut. Apakah jenisnya isim, fiil, atau huruf. Kemudian jenis isimnya apa, jenis fiilnya apa. Nah, dan perubahan itu dikelompokkan kepada 4 kelompok, yaitu rafa, nasab, khafat, dan jazam. Perubahan akhir kalimat ini ada kalanya dengan berubah barisnya dan ada kalanya dengan berubah hurufnya. Ada 4 macam kalimat yang berubah barisnya. Yang pertama, isim mufrad. Seperti kita ketahui, isim mufrad adalah isim yang bermakna satu. Yang kedua, jama' taksir, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak, yang tidak ada waw lawan nun di belakangnya, tidak ada ya dan nun, tidak ada alif dan ta di belakangnya. Itu adalah jama' taksir. Yang ketiga, jama' muannas salim, juga merupakan isim yang bermakna banyak, namun ada alif dan ta di belakangnya. Itu yang menjadi ciri jama' muannas salim. Seterusnya yang keempat, yaitu fi'il mudhari sahih akhir. Seperti kita ketahui juga, fi'il mudhari sahih akhir adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan saat pembicara itu berbicara, atau perbuatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Ciri fi'il mudhari adalah anita, yaitu alif, nun, ya, dan ta yang ada di depannya. Nah, di sini fi'il mudhari ditambahkan dengan kata sahih akhir. Kenapa? Karena fi'il mudhari ini dibagi lagi kepada 4 macam. Yang pertama, fi'il mudhari sahih akhir. Yang kedua, fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang ketiga, af'alul khamsah. Yang keempat, fi'il mudhari ma'a nunil inas. Nah, ada 4 macam pembagian fi'il mudhari. Kenapa dibagi 4? Karena fi'il mudhari ini sendiri ada perbedaan perubahan akhir kalimatnya antara sahih akhir dan mu'tal akhir, af'al khamsah dan fi'il mudhari ma'a nunil inas. Itu ada perbedaan perubahan akhir kalimatnya. Nah, fi'il mudhari sahih akhir adalah makna sahih akhir di sini yaitu tidak bersambung, tidak berhubung pada akhirnya, pada akhir kalimatnya oleh sesuatu daripada huruf illat. Huruf illat ini ialah alif, waw, dan ya. Dan tidak bersambung di akhirnya itu dengan dhamir, yaitu dhamir alif, waw, dan ya. Apabila fi'il mudhari itu bersambung dengan huruf illat, apabila di akhir fi'il mudhari itu ada huruf illat, maka fi'il mudhari itu disebut dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Misalnya, yad'u, yakhsha, yarmi. Seterusnya, apabila fi'il mudhari itu bersambung dengan dhamir waw atau dhamir ya, misalnya yadribuna, yadribani, tadribina, nah, maka fi'il mudhari itu disebut dengan af'alul khamsah. Seterusnya, apabila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan dhamir nun yang menunjukkan beberapa perempuan, maka fi'il mudhari tersebut dinamakan fi'il mudhari ma'a nunil inas. Baik, kita lihat tabel berikut. Ini adalah 14 bentuk fi'il mudhari. Perhatikan di timbangan ke
dibentuk fi'il mudhari ke pertama dan yang keempat, dan yang ke-12 dan yang ke-13, kita lihat pada akhirnya tidak ada huruf illat. Tidak ada dhamir waw, alif atau ya. Maka timbangan yang pertama, keempat, ke-12 dan ke-13 itu disebut dengan fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian kita lihat yadribani, yadribuna, tadribani, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani. Nah, di situ ada damir alif, damir waw dan damir ya. Maka fi'il mudhari itu disebut dengan af'alul khamsah. Kemudian kita lihat lagi yadribna dan tadribna. Di situ ada damir nun, maka fi'il mudhari itu disebut dengan fi'il mudhari ma'a nunil inas. Baik, mari kita kembali ke pembahasan utama kita, yaitu tentang perubahan akhir kalimat. 4 macam yang tadi saya sebutkan, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari sahih akhir, itu yang berubah adalah barisnya. Ketika hukumnya rafa, keempat kalimat tersebut barisnya adalah dhammah. Ketika hukumnya nasab, maka barisnya adalah fathah, kecuali jamak muannats salim yang agak berbeda. Jamak muannats salim ketika hukumnya nasab itu barisnya adalah kasrah. Seterusnya, ketika hukumnya khafat, perlu diingat bahwa hukum khafat ini hanya ada pada isim, maka fi'il mudhari tidak mau hukumnya khafat. Nah, maka hanya ada 3 yang berubah barisnya ketika hukumnya khafat, yaitu isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim. Ketiganya ini ketika hukumnya khafat, maka barisnya adalah kasrah. Seterusnya, ketika hukumnya jazam, nah perlu kita ingatkan lagi, hukum jazam ini hanya ada pada fi'il mudhari. Jadi satu-satunya hukum jazam, satu-satunya kalimat yang hukumnya jazam yaitu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari sahih akhir ketika hukumnya jazam, maka barisnya adalah sukun. Para ulama nahwu menambahkan satu lagi isim yang berubah barisnya, yaitu ismul ladzi la yansharif. Nah, ismul ladzi la yansharif diletakkan di akhir karena sebenarnya ismul ladzi la yansharif ini adalah isim mufrad dan jamak taksir. Namun ada sedikit perbedaan dengan isim mufrad dan jamak taksir yang biasa, yaitu isim mufrad dan jamak taksir ini tidak mempunyai alif lam dan tidak bertanwin dan tidak beridhafat. Itulah yang dinamakan dengan ismul ladzi la yansharif. Nah, sama seperti kawan-kawannya yang lain, ismul ladzi la yansharif ini dirafa'kan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah. Namun ketika hukumnya khafat, maka ia mempunyai perbedaan dengan kawan-kawannya yang lain yang berbaris kasrah. Sedangkan ismul ladzi la yansharif ketika hukumnya khafat itu berbaris fathah. Seterusnya yang kedua, lafaz-lafaz bahasa Arab yang berubah hurufnya, yaitu ada 4. Yang pertama isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan makna 2. Yang kedua jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak, yang ada waw dan nun di belakangnya atau ya dan nun di belakangnya. Yang ketiga asmaul hamzah. Asmaul hamzah yaitu ada 5, abu, aku, hamu, hu, dan du. Asmaul hamzah ini juga menunjukkan makna 1, namun tidak disebut dengan isim mufrad karena ada perbedaan perubahan akhir kalimat dengan isim mufrad. Isim mufrad perubahan akhir kalimatnya dengan baris, sedangkan asmaul hamzah perubahan akhir kalimatnya yaitu dengan huruf. Seterusnya yang keempat yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah ialah fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir alif, waw, dan ya di belakangnya. Nah,
Isim tasniyah ini ketika hukumnya rafa, maka dengan ada alif di belakangnya. Misalnya Zaidani, 2 orang Zaid. Atau Al-Kitabani, 2 buah kitab. Ketika hukumnya nasab dan hukumnya khafat, itu alamatnya adalah ya, memakai ya di belakangnya. Yaitu misalnya Zaidaini dan Kitabaini. Yang kedua, jama mudzakkar salim dirafa'kan dengan waw di belakangnya, misalnya al-muslimuna, al-mu'minuna, dan dinasabkan dan dikhafatkan dengan ya. Jadi ketika nasab dan ketika hukumnya khafat itu sama-sama memakai ya. Jadi al-muslimina, al-mu'minina. Yang ketiga, asmaul khamsah ketika hukumnya rafa itu memakai waw, yaitu abu, akhu, hamu, hu, dan zu. Ketika hukumnya nasab memakai alif, aba, akha, hama, fa, dan za. Ketika hukumnya khafat memakai ya, yaitu abi, akhi, hami, fi, dan di. Yang terakhir, af'alul hamsah ini dirafa'kan dengan tetap ada nunnya, misalnya yadribuna. Nah, huruf nun yang ada di akhir kalimat itu adalah alamat rafa, adalah ciri rafa. Ketika hukumnya nasab dan jazam, maka nunnya dibuang. Dinamakan dengan istilah hazfun nun. Menjadi yadribu. Nunnya dibuang. Baik ketika hukumnya nasab maupun ketika hukumnya jazam. Demikianlah pembahasan lafaz-lafaz bahasa Arab yang berubah dengan barisnya atau dengan hurufnya. Untuk video selanjutnya insya Allah saya akan menjelaskan tentang posisi-posisi kalimat tersebut. Posisi-posisi kalimat yang menyebabkan suatu isim atau fi'il itu hukumnya rafa, nasab, khafat, atau jazam. Pastikan para sahabat sudah mensubscribe channel ini dan juga membunyikan loncengnya agar para sahabat bisa mendapatkan notifikasi ketika saya sudah membuat video terbaru saya. Terima kasih bagi para sahabat yang sudah menonton video ini sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.